Desa Bisui, Gane, Timur Tengah, Halmahera Selatan. Dan pemirsa, tangis haru keluarga dan masyarakat Desa Bisui menyertai kepulangan Sahril Helmi ke kampung halamannya. Setelah dikafani, Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra dan Komandan KRI Mata Bongsang 873 Mayor Laut Mahmud Rido serta perwakilan redaksi Metro TV menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas kepergian Sahril Helmi. Keluarga dan rekan sesama jurnalis juga memberikan penghormatan terakhir kepada Sahril. Kini Metro TV dan dunia jurnalistik Indonesia kehilangan putra terbaiknya. Namun semangat kemanusiaan dan dedikasi Sahril Helmi akan selalu dikenang. Selamat jalan Sahril, terima kasih telah kembali pulang dan membawa sejuta kenangan. Pemirsa, ada awan mendung menaungi momen Hari Pers Nasional tahun ini karena jurnalis Metro TV Sahril Helmi berpulang pada saat menjalankan tugas peliputan. Ya, pemirsa, kapal Basarnas yang ditumpanginya bersama tim Basarnas mengalami kecelakaan di Kepulauan Tidore, Provinsi Maluku Utara. Dan Sahril Helmi sempat hilang berhari-hari hingga akhirnya ditemukan. Berbagai kesulitan dijumpai dalam proses pencarian, dan untuk membahas terkait dengan hal ini telah hadir di studio ada manajer peliputan dan juga rekan-rekan jurnalis mulai dari reporter dan juga campers yang mengikuti langsung proses pencarian mendiang Sahril Helmi. Ada Mas Pramono Hari, ada Andre Septian dan juga Robi. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi Mas Pram, selamat pagi Septian, selamat pagi Robi. Ya, ini mungkin pertama mau ke Mas Pram terlebih dahulu. Mas Pram, kita tahu bahwa pencarian Sahril Helmi ini cukup sulit. 7 hari, di hari ke-7 waktu itu ya baru bisa diketemukan jenazahnya. Waktu itu prosesnya yang harus dilakukan sama teman-teman, kesulitan apa yang ditemukan ketika mencari Sahril Helmi? Ya, hari ini masih terasa haru ya. Saya masih merasakan atmosfer keharuan saat jasad Sahril ditemukan. Kami menerima informasi hilangnya Sahril itu di hari Senin pagi. Kejadian Sahril hilang di kapal SAR yang meledak itu hari Minggu malam. Saat itu juga kami berusaha mencari tiket pesawat ke Ternate, namun tidak ada. Akhirnya harus berangkat Selasa dini hari. Kami berangkat dengan semangat untuk mencari saudara kami, Sahril Helmi, jurnalis Metro TV di Maluku Utara. Memang benar tadi yang dikatakan Jason, banyak hal yang kami alami, ya, terutama cuaca buruk, Jason. Jadi kami berangkat di sana, BMKG itu menyatakan seluruh wilayah Maluku Utara itu merah. Artinya cuaca sedang buruk, laut sedang tidak bagus, tapi kita tetap melakukan pencarian. Di hari Rabu, kapal Basarnas KN Pandu Dewanata itu diterjang ombak tinggi sampai atap di Buritan itu robek, rusak. Gitu. Dan kapten menyatakan tidak bisa meneruskan kegiatan SAR dan harus balik ke home base. Hari Kamis kita berangkat lagi ke titik operasi SAR. Kita juga mengalami hal yang menurut kami ini apa ya, kok ada aja gangguannya. Jadi ada sebatang kayu yang menabrak kemudi kapal sehingga kemudi rusak. Mesin rusak sehingga harus ditarik. Jadi prosesnya begitu berliku ya, tapi kita tetap semangat, seluruh tim tetap semangat karena ini adalah saudara kita. Semua banyak unsur terlibat,
Basarnas, TNI AL, Polairut, BPBD juga terlibat. Sampai pada akhirnya pada Ditemukan. hari ke-7, tepat hari terakhir operasi pencarian Sahril ditemukan. Oke. Dan jadi panjang prosesnya, penuh lika-liku. Ya. Dan selain Mas Pram, pemirsa, Andre Septian ini adalah reporter yang kemudian datang ke sana langsung untuk juga ikut membantu ya Septian ya. Nah pada saat kamu berada di sana, pasti Anda juga melihat ada orang tua Syahril ikut dalam melakukan pencarian ini. Pada saat kamu terjun ke sana, bagaimana mau menghadapi situasi itu? Karena orang tuanya pasti juga dengan hati yang sedih harus berangkat mencari anaknya, sedangkan kamu di situ juga untuk bekerja sebagai seorang jurnalis. Iya, bagi saya hadirnya orang tua Syahril, Pak Helmi dan Bu Fitri menjadi semangat tersendiri untuk kita bersama-sama bisa menemukan keberadaan almarhum. Karena setiap hari saya melihat, menemani, dan merasakan langsung kesedihan mereka. Mereka di anjungan kapal, duduk, menatap ke laut lepas, berusaha memanjatkan doa terutama untuk bisa menemukan keberadaan Syahril. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi semangat tersendiri untuk saya terutama dan rekan saya, campers yang untuk mengabadikan perjalanan, mengabadikan mereka, dan juga kita sama-sama mencari mulai dari titik kejadian terakhir, meledaknya kapal, sampai berturut-turut menjelang hari Sabtu, semuanya turun. Jadi mapnya itu turun sampai ke bawah. Meskipun memang keterbatasan kapal besar seperti kapal KN SAR 237, kapal KRI Tatihu, KRI 873 Mata Bongsang, maupun Polairut di tengah. Namun memang kita sama-sama juga dengan rekan-rekan nelayan, keluarga, itu mencari di pesisir. Nah, hal ini yang untuk menggugah emosi kami di sana untuk bisa segera mungkin menemukan keberadaan Syahril. Tapi memang kesedihan itu tidak boleh kita tanggapi berlebih karena kita harus memberikan semangat terutama kepada orang tua Syahril yang ikut langsung setiap hari. Bahkan yang saya lihat adalah tak henti orang tua Syahril itu duduk di luar sepanjang hari. Itu yang membuat kami bersemangat untuk bisa segera menemukannya. Baik, ini sekarang saya mau ke Robi. Kita udah dengar tadi dari Mas Pram, dari Andre bahwa di tipikal liputan seperti ini banyak kemudian tantangannya. Tidak hanya kemudian ada cuaca tadi, tapi ada tantangan secara emosional, tantangan psikis juga ada di situ. Di momentum Hari Pers Nasional kemarin dan juga kita lagi rangkaian Jurnalis Day, pelajaran apa Rob yang bisa Robi ambil? Robi belajar apa dengan adanya kejadian kemarin, peliputan kemarin? Tentunya ini merupakan peliputan kemanusiaan. Almarhum Syahril sebagai, menurut saya pribadi, adalah pahlawan kemanusiaan, di mana pers sebagai garda terdepan itu langsung ke lokasi dimanapun bencana, apapun bencananya, apapun peristiwanya, mereka, apalagi terutama teman-teman media lokal ya, daerah maupun di kita nasional, mereka lah yang terdepan dalam sebuah peristiwa. Tentunya tiada berita yang seharga selain nyawa. Jadi berita penting, nyawa pun juga penting. Pelajaran apa yang dapat diambil adalah keselamatan itu baiknya tidak hanya sendiri, semuanya dapat menyelamatkan itu lebih baik. Tapi Allahu alam, ya Allah berkehendak. Tentunya juga duka ini tidak hanya di almarhum Syahril, keluarga dan semua kita. Tentu juga ada pihak dari instansi juga, Basarnas dan lainnya juga ada yang gugur, turut berduka. Dan yang selamat alhamdulillah, semoga diberi kesembuhan. Tentunya dalam tantangan di lokasi tidak mudah. Selain cuaca, selain medan, kita pun juga, saya Ucup, Mas Pram, kami berkoordinasi, Mas Pram terutama juga berkoordinasi sekuat tenaga, mengupayakan agar seluruh instansi, tidak hanya instansi, masyarakat juga turut andil serta mencari informasi. Yang terpenting adalah utamanya kami memiliki target mendapat kabar aja lebih awal. Mendapat kabar agar bisa melangsungkan operasi pencarian lebih efektif. Baik. Dan alhamdulillah untungnya dibantu juga dengan doa petua, doa dari
teman-teman kerabat Metro TV semua, teman-teman dari media, dari Maluku Utara maupun teman-teman dari media nasional, IJTI, AJI, PWI, bahkan Dewan Pers, seluruh instansi memberi doa dukungan. Itulah menjadi obat semangat kami. Lelah tidak terpikirkan, capek sakit tidak terpikirkan, karena tujuan utama kami adalah mendapat kabar, dan alhamdulillah Allah memberi jawaban. Di hari itu cuaca cerah di hari ke-7 ya Mas Bram ya. Cuaca cerah, kami diberi bantuan dari yang sangat luar biasa dari anggota TNI AL KRI Mata Bongsang 873, itu juga membantu kami dengan sangat cepat, responsif. Saat mendapat info kami menuju lokasi dan melakukan evakuasi hingga menuju ke kampung halaman. Oke, jadi banyak resikonya pemirsa pada saat memang harus pergi bekerja sebagai seorang jurnalis untuk mencari berita, kemudian juga untuk melakukan pengawasannya sampai selesai. Nah, Mas Pram di sini itu adalah seorang manajer peliputan. Begitu Anda mendapatkan kabar seperti ini, berarti kan ada tanggung jawab besar pada saat ada yang pergi untuk melakukan liputan ke sana, kemudian terjadi sesuatu soal keamanan, harus berhadapan dengan teman-teman yang liputan lainnya dan juga keluarga. Bagaimana penanganannya, Mas Pram? Saya di sana menanggalkan jabatan manajer, saya juga sebagai jurnalis. Makanya kita seperti ditenagai, seperti mendapatkan tenaga baru bahwa kita juga sebagai jurnalis mencari saudara kita yang juga jurnalis. Tapi tetap benar kata Robi tadi, tidak ada berita seharga nyawa. Ini penting ya bagi kami jurnalis, meskipun kita dalam liputan perang, wartawan perang, itu penting juga mempersiapkan diri, berhitung dan mempersiapkan mitigasi-mitigasinya. Saya ketika di sana, saya aktif berkoordinasi dengan para pihak. Karena ketika saat saya tahu kapal SAR itu rusak di hari ke-6, saya intens banget berkoordinasi dengan TNI AL supaya ada armada yang ikut mencari. Dan alhamdulillah, meskipun KRI Mata Bongsang itu dalam skema SAR hanya mencari, tapi awak kapal komandan KRI Mata Bongsang itu bersedia menjemput sampai mengantarkan. Jadi Jason dan Valen, jangan dibayangkan kita kayak kita naik kapal dari Jakarta ke Pulau Seribu dengan mungkin tantangan ombak laut yang tidak seperti yang di wilayah Halmahera, itu berat banget, dan itu kita dibantu, itu kita bersyukur banget. Jadi sampai diantarkan ke Desa Besui oleh KRI TNI AL. Jadi ya alhamdulillah jenazah Saril bisa ditemukan di hari ke-7 itu ya. Iya. Baik, ini mungkin masing-masing untuk terakhir ya, untuk menutup segmen kita kali ini mungkin ke Andre dulu. Andre, ketika ke sana tentunya sebagai jurnalis banyak hal yang harus dipersiapkan. Kalau kata Mas Pram tadi, ke sana pasti koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu pasti, itu bagian dari tugas kita. Tapi yang off camera, orang kan juga pasti, kita punya peran menyamankan keluarga mereka misalnya, atau menyamankan juga rekan-rekan jurnalis yang memang teman dari Sahril Helmy di sana yang juga merasa kehilangan. Apa waktu itu persiapan kamu untuk kemudian bisa baik on kamera dan off kamera, kamu bisa jalankan semuanya waktu itu di sana? Iya, kalau on kamera tentunya safety ya. Safety bagian dari hal yang penting harus kita laksanakan. Meskipun di atas kapal yang besar, kita juga harus memakai baju pelampung yang aman untuk meminimalisir kejadian. Kemudian ketika yang off cam memang saya bertemu banyak sekali rekan-rekan dari almarhum. Ada wartawan namanya Rusdi, kemudian Akbar, Irwan, Andri. Teman-teman inilah yang bersama-sama kami bertiga mengawal perjalanan untuk menemukan Sahril ini di sana. Memang mereka benar-benar merasakan sangat kehilangan karena sosok almarhum Sahril Helmy benar-benar sosok yang baik, pribadi yang berdedikasi sebagai insan pers, saling membantu di lapangan, saling memberikan informasi. Hal inilah yang kemudian mereka sangat merasa kehilangan. Tapi di sini kami yang dari Jakarta juga sama-sama memberikan dukungan bagi mereka yang merasakan
paling kehilangan karena karib dekat mereka, sahabat mereka. Kita saling membantu, saling menguatkan, terutama rekan-rekan dari sana, jurnalis Halmahera Selatan, Halmahera Barat. Ini benar-benar kami lihat sangat baik berkoordinasi, saling membantu, sampai akhirnya yang mengevakuasi pertama kali Sahril Helmi juga wartawan-wartawan Halmahera Selatan. Nah, persiapan-persiapan inilah yang kita lakukan, terutama adalah setiap hari kami melakukan doa bersama. Itu yang harapan-harapan seperti inilah yang akhirnya kita bisa menemukan Sahril di hari ke-7. Kalau dari seorang kacamata seorang kamera person, Robi, apa persiapannya? Mitigasi seperti apa yang dilakukan? Tentunya selain peralatan yang akan kita gunakan, baik itu drone maupun kamera, tentunya ada hal-hal yang mungkin nggak sebagian tahu adalah hal kecil seperti plastik, peralatan. Karena kami kan harus di laut itu menerjang ombak, kami naik si rider itu atau rip itu menggunakan peralatan yang harus safety. Baju pelampung sudah pasti, terus kemudian sinyal untuk pengiriman visual materi berita, koordinasi telekomunikasi, semuanya itu secara teknis harus kita persiapkan matang, harus siap tempur layaknya juga seperti prajurit atau anggota SAR. Apapun kondisi harus kita pertimbangkan, tidak gegabah. Cuaca yang harus benar-benar gelombang laut yang harus diperkirakan. Tentunya juga kesiapan doa, mental, semua itu menjadi tujuan utama dalam pencarian. Kemudian hal yang paling penting adalah kita pergi mencari harus selamat, pulang pun juga harus selamat. Dan itu semua berlaku untuk semua media, pers, apapun liputannya, utamakan keselamatan. Utamakan keselamatan, safety nomor 1 ya. Harus. Baik, terima kasih Robi, terima kasih Andre, terima kasih Mas Pram, terima kasih teman-teman untuk dedikasinya, upaya untuk bisa mencari rekan kita Sahril Helmi. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran untuk rekan-rekan jurnalis lainnya, termasuk kita-kita juga, supaya dalam situasi-situasi seperti ini berbagai persiapan matang, termasuk mentalitas dan juga psikis itu juga jadi salah satu bagian penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.